Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang keindahan gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kita masih membahas redaksi ayat-ayat puasa dan pesan serta makna di baliknya yang kali ini kita bahas surat Al-Baqarah 185. Yang di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya surah Al-Baqarah 184 tentang uzur-uzur berpuasa, dan sekarang kita bahas dalam kitab dalam buku Makna dan Mabna yang judulnya Puasa dan Al-Qur'an. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita penggal sampai di situ. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Padanya petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk serta pembeda. Ini menariknya ayat ini. Ayat 185 ini bicara tentang kapan mulai puasa, kapan mulai berbuka. Makanya kata Allah setelah kalimat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, maka dia puasa. Siapa yang melihat bulan, maka dia berbuka. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Itu aturan puasa. Jadi ayat 184 kita bicara tentang puasa. Ayat 185 juga masih bicara tentang puasa. Tetapi ayat 185 ini dimulai dengan kalimat yang dalam bahasa Arab disebut jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu ada kalimat yang menempel, yang menyelip, yang tidak tersambung dengan sebelum atau sesudahnya. Kan kita bicara puasa. Kenapa Allah mengatakan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran padanya? Kan sepertinya tidak tersambung dengan puasa. Kan kita bicara hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan puasa. Tapi kenapa Allah selipkan ke kalimat ini? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa Allah selipkan tentang Al-Quran yang turun di bulan Ramadan? Kenapa tidak langsung saja bicara tentang puasa? Siapa yang melihat bulan, puasa. Siapa yang sakit, begini, dan seterusnya. Tidak. Allah mulai dulu dengan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Kenapa itu Allah sebutkan? Kenapa jumlah muqtaridah itu ada di situ? Itu isyaratnya selama di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, baik siang maupun malamnya, jangan pernah berada jauh dari Al-Quran. Ini bukan berarti kita setelah Ramadan jauh dari Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan itu memang ibadah yang sangat besar nilainya bagi mereka yang berpuasa, ya, itu Al-Quran. Itu kenapa Allah ingatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Perbanyaklah yang mendekat dengan Al-Quran. Tapi menariknya begini. Allah tidak mengatakan Al-Quran itu untuk dibaca. Ya, qiraah atau tilawah. Tapi Allah mengatakan hudan linnas wa bayyinat wal furqan. Jadikan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai tuntunan, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda, furqan. Inilah rahasianya kenapa di bulan Ramadan kita tidak diminta memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran tidak bagus, bagus. Bahkan kelak dalam sebuah hadis disebutkan, semua yang baca Quran itu pasti masuk surga. Dalam hadis sahih, ya, Nabi bersabda, ya, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti, ya, syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Perbanyak baca Quran, kata Nabi. Karena dengan Al-Quran itu pasti kamu masuk surga. Bahkan nanti di depan pintu surga, ya, manusia yang akan masuk surga disuruh baca Quran dulu. Ratil maturatil fid dunya, kata Nabi.
Bacalah Al-Quran yang dulu kau baca di dunia. Lalu naiklah setiap satu ayat ke surga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatit takrauha. Surgamu akan ditentukan oleh ayat terakhir yang kau baca. Berapa jumlah ayat yang kau baca? Ya, itulah surga. Itu artinya membaca Quran tuh baik, bagus, pahalanya besar. Terutama di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin kita kalau baca Quran dihitung satu huruf, ya dikali 10, alif lam mim 30. Tapi di luar Ramadan membacanya memang unlimited pahalanya. Tapi yang diminta dalam bulan Ramadan itu bukan membaca, bukan tilawah, bukan qiraat, tapi hudan wa bayyinat wal furqan. Jadikan Al-Quran tuntunan, penjelas, dan pembeda. Itulah kenapa di bulan Ramadan, kegiatan membaca Al-Quran itu bukan tilawatul Quran, bukan qiraatul Quran, tapi tadarus Al-Quran. Apa bedanya? Kalau qiraah ya baca, kalau tilawah ya baca. Tapi kalau tadarus dari kata daras, daras itu artinya mengkaji, mempelajari. Dari kata itu ada kata madrasah, yang artinya sekolah, tempat belajar. Ada mudarris, guru yang mengajar. Ada kata tadarus, mengkaji, mempelajari. Jadi amal yang paling besar di bulan Ramadan itu bukan berlomba banyak membaca Al-Quran, tapi berlomba banyak mengkaji Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran, satu Ramadan itu 30 juz, ada orang mengkaji Al-Quran selama Ramadan, 1 juz saja dia bisa mengkajinya, jauh lebih besar pahalanya ketimbang yang 30 juz tanpa ada kajian. Yang membaca Quran banyak 30 juz itu masuk surga, tapi dia sendiri saja. Tapi yang mengkaji, baca hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man ta'allamal Quran wa hafiza wastazhara adkhalahu Allahul jannah wa syaffa'a asrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar. Kalau ada orang belajar Quran kata Nabi, ta'allamal Quran. Lalu dia ya wastazhara, mengulitinya, mendalami isinya. Sampai dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat pelajaran, dapat tuntunan hidupnya dengan Al-Quran karena dia mengkaji. Dianya pasti masuk surga kata Nabi. Wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar, dan dia membawa 10 keluarganya yang divonis masuk neraka bersama dia ke surga. Coba, hebat mana membaca daripada mengkaji? Kalau membaca masuk surga. Surganya tinggi, tapi dia sendiri saja. Tapi kalau dia mengkaji Quran, dianya masuk surga plus 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Itu kenapa di bulan Ramadan kita diminta tadarus. Ya. Kita diminta mengkaji, bukan membaca. Membaca tuh bagus. Karena ada ibu-ibu sebagian, saya lihat kalau saya ceramah itu di bulan Ramadan, kan kalau Ustadz kan berdirinya di mimbar, jadi dia hafal tuh wajah-wajah jamaahnya. Ada ibu-ibu sebagian, Ustadz ceramah Ramadan itu Bapak Ibu, para hadirin, itu tadarus. Ceramah Ramadan itu tadarus. Itu makanya Bapak pengurus nih, kalau ingin ya mengirimkan SK ceramah ke Ustadz, tolong tuliskan ayat mana yang mau dijelaskan, surat apa, ayat berapa, malam besok ayat apa, surat mana. Supaya kalau dia baca Quran itu di depan dibacakan terjemahannya, dijelaskan isinya, itu tadarus. Oh, kalau kasih judul aja nanti ustadznya kemana-mana juga tuh ngomongnya. Kadang ayat ada dibacanya. Tapi tuliskan ayat mau dibaca dulu. Itu mau dijelaskan, itu tadarus. Pahalanya besar. Ada ibu-ibu sebagian ceramah mulai, dia lari ke belakang, lari dia ke tembok. Ya, untuk membaca Al-Quran menamatkan 1 juz sehari itu. Rugi itu. Andai dia dengar penjelasan Al-Quran ini, ya jauh lebih besar nilai daripada dia menyelesaikan 1 juz bacaan tanpa ada pemahaman. Yang diminta itu tadarus. Tadarus. Bukan tilawah, bukan qiraah. Hudan, bayinat, furqan. Jadikan Al-Quran di bulan Ramadan dengan 3 fungsi itu. Dan itu baru bisa kalau kita melakukan kajian. Apa yang sedang kita lakukan hari ini, saya yang sekarang menjelaskan, ini namanya tadarus. Jadi tadarus itu bukan bersama-sama duduk, lalu baca. Nah itu, tadarus itu seperti kita lakukan hari ini, seperti saya yang saya jelaskan hari ini. Ini tadarus namanya. Sehingga jamaah dapat kepengetahuan, dapat tambahan ilmu, dapat informasi yang baru, ya, dapat hidayah, dapat tuntunan. Itu kalau kita mengkaji, kalau kita paham. Orang yang misalnya, orang yang tinggal di gunung, yang tidak pernah melihat jalan besar, jalan padat, itu kalau dibawa ke kota, ke Padang ini misalnya,
Itu ada banyak tuh rambu-rambu di pinggir-pinggir jalan itu. Kata mereka itu hiasan jalan itu. Karena mereka tidak pernah belajar itu. Dan mereka tidak dapat petunjuk dari apa yang ada di pinggir jalan itu. Siapa yang bisa dapat petunjuk? Ini tidak boleh belok, ini tidak boleh stop, ini harus cepat, ini harus rem. Kenapa? Karena dia belajar. Begitu juga Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dapat pahala, tapi tidak dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Yang belajar. Itu kenapa Al-Quran itu ya selama Ramadan banyaklah kajian-kajian terhadap Al-Quran. Seperti ini. Saya yang kebetulan Allah titipkan ilmu bahasa Arab misalnya. Saya lebih baik saya membaca satu ayat itu satu minggu. Saya jelaskan, saya teliti, saya bahas satu persatu katanya sehingga itu dapat ilmu baru. Dapat pula saya berikan kepada orang. Itu jauh lebih besar pahalanya satu ayat seminggu itu. Tapi saya teliti daripada satu juz atau satu Al-Quran satu minggu. Kenapa? Allah meminta kita menjadikan Al-Quran itu hudan. Tapi menariknya, Al-Quran itu dijadikan petunjuk oleh Allah, ya itu hudan dalam bentuk masdar, bukan hadin, ya isim fa'il, kata sifat. Allah nak mengatakan kami turunkan Al-Quran hadin linnas, menunjuki manusia, tapi nak hudan, petunjuk. Kenapa Allah tidak menggunakan isim fa'il atau sifat hadin, tapi hudan? Karena kalau hadin, sifat, dia seperti fi'il yang punya waktu dan terbatas. Kalau hudan, masdar itu sifatnya unlimited. Itu beda masdar dengan kata sifat. Kalau kata sifat limited, kalau hudan unlimited. Jadi petunjuk Al-Quran itu unlimited. Kapanpun, dimanapun, sampai hari kiamat, dia hudan. Dan bahkan hudannya bukan hanya orang beriman, bukan hudan lil mu'minin, hudan lin nas. Menunjukkan betapa mutlaknya petunjuk Al-Quran. Dia tidak milih orang. Manusia yang kafir pun bisa dapat hudan dari Al-Quran. Walaupun tidak beriman, tapi akan mendapat petunjuk. Mungkin orang bikin pesawat itu dari Al-Quran itu. Mereka baca. Bikin kapal itu, kapal segala macam dari Al-Quran itu. Karena dia dapat hudan, tapi belum tentu beriman. Memang Al-Quran itu hudan linnas, bukan lil mu'minin. Walaupun rahmatnya lil mu'minin. Itu kenapa pilihan kata hudannya masdar, bukan hadin, isim fa'il. Untuk menunjukkan betapa mutlaknya petunjuk Al-Quran. Tidak ada batas waktu, batas tempat, batas orang. Al-Quran itu petunjuk. Lalu kalau hadin, isim fa'il, kata sifat, dia memberi petunjuk. Tapi dia sendiri belum tentu dapat petunjuk. Boleh jadi dia mengabaikan petunjuk. Dia menunjuki orang. Kan banyak orang tuh. Orang banyak kasih nasihat, tapi dia sendiri tidak ikuti. Dia pemberi petunjuk, tapi tidak dapat petunjuk. Al-Quran bukan hanya memberi petunjuk, tapi Al-Quran itu sendiri petunjuk. Itu kenapa hudan. Ada orang kasih petunjuk, dia tidak dapat petunjuk. Dia bukan mengikuti petunjuk itu. Namanya hadin. Tapi kalau hudan, dia kasih tunjuk, dia sendiri petunjuk. Itulah hebatnya kenapa Allah menggunakan kata hudan, bukan hadin. Bentuknya masdar, bukan isim fa'il atau kata sifat. Karena itu selama Ramadan, perbanyaklah kajian-kajian terhadap Al-Quran. Tapi yang tidak bisa, yang mungkin keterbatasan ilmu, perbanyak sajalah membaca Al-Quran. Hingga mendengarnya pun diberikan rahmat yang besar oleh Allah. Kata Allah di surah Al-A'raf itu, "Faiza quri Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bila orang baca Quran, kau dengar saja. Pasti Allah berikan rahmat. Tapi yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling tinggi nilainya, tadarus. Jadikan Al-Quran sebagai hudan. Dengan cara mengkajinya Al-Quran itu secara rutin. Dan terutama di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah kajian-kajian. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Al-Quran. Begitu, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.